Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya guys? Kali ini kita dari Arjatapa mau mereview mengenai pengambilan rumput yang ada di Nagreg. Nah, jarak dari rumah kita ke Nagreg itu perkiraan sekitar 15 kilo 20 kilo guys. Pokoknya kalau dalam segi waktu itu bisa 2 jam lebih, atau yalah paling cepat juga 1,5 jam, soalnya kesananya kan naik gunung guys, berada di puncak gunung ya. Jadi tujuan kita itu mau ngambil rumput pacong, kingres dan lain-lain. Nah, ini ada pasar tumpah guys, di jalan provinsi ada pasar tumpah. Kalau menurut saya itu bagaimana aturannya guys, soalnya yang namanya jalan provinsi kan jalan utama itu dibuat macet, tapi diam aja nih semua pengurus dan sebagainya ya. Itu harus dibenahi sih sebenarnya, karena pasar itu bukan di pinggir jalan, cocoknya ya pasar ada lokalisasinya guys, sehingga ini sangat merugikan pengguna jalan raya yang sudah bayar pajak guys. Jadi kita harus teratur lah ya, membahas sedikit. Nah, kita lanjut. Nah, ini sudah berada di sekitaran Parakan Muncang atau di mana ya, yalah menuju Cicalengka, jalan bebas guys. Nah, ini kita cepetin aja biar sampai kepada tujuan utama. Kalau di sininya tidak dicepetin, wah habis waktu guys, jadi keburu pindah channel yang lalajonya. Iya begitu guys. Apa kabarnya untuk ini yang lewat-lewat gitu guys, tolong di subscribe. Nah, ini sebagai kegiatan kalau ada order atau gimana lah, soalnya saya juga sebenarnya ada itu Bang Pakan sekitar 300 tumbak itu yang di Nyalindung, cuman kebetulan kemarin ada yang beli rumputnya jadi habis gitu guys. Nah, kebetulan saya cari-cari ada di daerah Nagreg, katanya kebun yang ya siap ditebas begitu guys, miliknya Bapak Dadan. Dia mempunyai peternakan juga, hampir dombanya katanya pingin ke 150 ekor sana guys di Leles Garut. Nah ini belok ke kanan guys setelah G330 menuju ke Desa Bojong. Nah, namanya Desa Bojong. Nah, kita lewat guys. Di sini itu kalau mau beli bata, wah banyak sekali guys pengrajin bata merah. Cuman sekarang itu tergeser sama hebel guys. Tetapi sebenarnya begitu ya guys ya, kalau di ukar-ukur pengeluaran itu sebenarnya sih nggak terlalu jauh antara bata dan hebel. Kalau hebel mahal, tetapi dalam nerapkena gancang. Kalau bata murah, tetapi dalam pemasangannya lama. Seperti itulah. Tapi nggak jauh-jauh amat perbedaannya guys, sedikit. Kata pemborong, saya juga ngobrol-ngobrol sama pemborong, nggak jauh katanya gitu guys. Cuman kalau segi kuat mah ya dua-duanya juga kuat. Ya kita lewatnya jalannya nanya guys. Nah, ini ke Mandala Wangi, ke nanti ke daerah Nagreg setelah G330. Nah, naik gunung guys. Mungkin tidak di video semua ya ini perjalanan, dikarenakan ya kalau bentuknya gitu-gitu aja ngapain guys, kita lewat-lewat aja biar sampai kepada tujuan. Dan di gunungnya kita tidak di video juga di perjalanan di tengah-tengahnya, karena kata supir harus ke belakang, harus ngasih pemberat, soalnya sok ngosot gitu guys gilining belakangnya. Nah, saya jadi nggak bisa media, udah faktor keamanan guys. Nah, alhamdulillah sampai nih mobilnya ke tempat parkiran. Nah, di sini kebetulan ada perusahaan ayam potong.
kita mundur. Nah ini yang kemarin guys, yang kemarin kita membabat rumput pacong dan king grass gitu guys. Sebenarnya kalau pengetahuan masalah rumput itu kalau pengen tahu tetap kita harus punya dulu guys. Kalau tidak punya dulu kita sulit untuk menerangkannya, apa itu king grass, apa itu pacong, apa itu janjibar, itu kita tidak tahu. Nah kalau punya, nah baru kita bisa menerangkan. Soalnya beda-bedanya sedikit sih. Kayak misalkan gama umami ya, gama umami sama pacong bedanya apa ya, garis besarnya. Kalau gama umami itu tumbuhnya itu mangkak gitu guys, kagigir, ngembang jadi gede gitu. Nah kalau pacong lurus, nah seperti itu. Atau apa bedanya janjibar sama pacong? Nah kalau janjibar itu putih guys, si bulunya putih, bukan bulu, daunnya putih. Kalau pacong hijau. Nah seperti itu. Kemudian misalkan apa bedanya biopitas sama pacong? Nah kalau biopitas dalam segi bulunya guys lebih tidak ada, tetapi garis besarnya sama-sama gitu-gitu aja. Tergantung tanahnya. Kalau tanahnya subur ya sama lah, sama semuanya juga. Kalau subur, kalau tidak subur sama semuanya juga jelek begitu guys. Yang tadinya daunnya gede-gede jadi kecil-kecil kalau nggak subur. Apalagi tidak diurus guys. Misalkan kita punya kebun pacong tidak ditebas selama 1 tahun misalkan, wah udah jelek guys. Soalnya tidak tumbuh tunas, cuman tumbuh satu, tumbuh ke atas sudah satu, tumbuh ke atas. Nah tunas itu bisa tumbuh apabila ditebas. Nah kalau ditebas di bawah baru mulai tumbuh tunas jadi ngembang. Wah jadi segede nanahaun guys, bisa setengah meter ke setengah meter ini lebar ininya anakannya, atau 12 ini 12 batang ke kiri ke kanannya nguriling guys. Kemudian kalau kita tebas lagi ketiga kalinya, iya semakin banyak. Seperti itu guys. Nah ini alhamdulillah beresku sehari kayak ku sendiri kayak beres. Kalau pekerjaan makanan kan udah ya dihitung lah. Kalau kita beternak itu, kalau saya itu ya, ini kan pendapat pribadi. Jadi enggak berpikir kita ngukut domba udah aja nunggu anaknya. Tidak guys, kalau saya diberdayakan, misalkan seperti ini kasusnya, kita nanam rumput, terus cari yang dibutuhkan orang itu, misalkan rumput apa, nah kita tanam, kemudian kita posting jual bibit. Kemudian saya mengolah kan di lahan teh masih ada yang kosong, kemudian saya tanami kayak buah-buahan, terus saya setek, dan setelah ada 100 stek mungkin kita jual seperti itu guys. Ya di samping jual beli domba, lihat-lihat di Facebook pasaran domba, mau jual, mau beli, mau menawarkan bagaimana lah. Jadi diperlihatkan ya eksis kita itu, misalkan ya domba itu kan banyak, ada yang beat meal kayak gitu guys. Nah kita kondisikan beli anakan, besarin, setelah jadi beat meal mungkin dijual kepada petani yang membutuhkan. Seperti itulah pokoknya, banyak caranya. Dan yang penting kita membuat kegiatan lah, kegiatan yang positif. Mau seperti sekarang nih, ini kan bawa rumput, ini miliknya Bapak Dadan nih, peternakan yang ada di Leles. Kita beli 1 kol buntung ini harganya 250. Mengapa saya berani beli? Ya karena alhamdulillah ada pesanan bibit rumputnya guys. Jadi di samping kita ngambil rumputnya untuk domba kita nih, ya kita manfaatin ininya gitu. Soalnya berhubung kuantitasnya banyak, terpaksa kita nyari peluang. Nah ini bibit rumputnya, misalkan kalau mau kesini boleh, ada nomor telepon Bapak Dadannya, tinggal ngontek. Ini 1 kol buntung saya belinya 250.000. Ya kalau mau langsung kesini juga bisa. Kira-kira mah ada lah 4 kol buntung mah guys, atau 10 mungkin, banyak pokoknya. Nah
Nah ini kita lihat dulu perjalanannya nanti di jalan guys, di puncak gunung gitu guys, di puncak gunung. Kalau mobil kesini saya sewa itu biasa 250 Kalau guys. kemarin nebas sama 3 orang, nah sekarang berhubung yang satu kerja kan Kang Amin itu kerjanya di KHT. Nah yang satunya lagi tidak datang. Kalau tidak datang berarti bukannya tidak disuruh, saya disuruh. Gak tahu sakit, gak tahu ngemah, yang penting kita lancar karena ya sudah tahu ininya lah, jadi bakal beres, dia diturunkan sama sendiri juga. Begitu guys, kita reviewnya guys. Ini rekan kerja kita guys, namanya Bah Amai, nanti kenalan nih sebentar lagi kita tanya-tanya, soalnya kalau sekarang mah lagi kerja kasihan guys. Di samping itu kakinya ini dia itu lagi ya dioperasi katanya guys, jadi rada cingked. Bah Amai sejak lama kita udah saling partner kerja guys, jadi tinggal telepon langsung datang atau datang ke base campnya tuh di mana tadi, Permata Hijau guys. Nah sekarang kita beres nih, alhamdulillah sudah di talian guys, tinggal pulang. Begitu guys. Sekedar informasi ya, ini sebenarnya ini kebun kurang terawat ya, soalnya ini tidak ditebang-tebang udah berapa bulan, jadi tidak merata ininya hasilnya begitu. Jadi ya yang namanya mau kebun mau apa juga guys ya, kalau tidak dirawat mah jelek tetap guys. Mau rumput, mau tangkal naon wae, dek cabe, dek sayur dan lain-lain juga palawija, kalau nggak diurus jelek guys. Nah pacong itu atau rumput-rumput yang lain kan ada batas waktu umurnya guys. Andaikan seperti di tempat saya ya, odot. Nah odot itu kalau 1 bulan nggak tahu 2 minggu pokoknya harus ditebas, kalau nggak ditebas nanti tua, setelah tua mengering, setelah mengering mengeras, dan akhirnya si domba juga nggak senang, jadi banyak dianggurin seperti itu guys. Jadi harus cepat ditebas, makanya sistemnya saya harus memahami silase. Jadi ketika beres itu masa panen langsung kita tebas, langsung kita olah masukin ke gentong gitu guys. Jadi yang namanya bang pakan itu bekerjanya seperti itu, bukan asal bicara bang pakan. Nah kalau udah begitu dimasukin ke gentong kan mau 10 gentong 20 gentong ya, tinggal nunggu habis kan kita bisa kerja apalah yang lain gitu, jadi nggak perlu lagi ngarit-ngarit dan sebagainya, seperti itu guys. Ini posisi perkebunan di Mandalawangi guys, di Nagreg Mandalawangi. Kesini udah ada 4 kali kita kesini, 4 jalan mobil ini ya, habis gimana lagi. Kalau ada pesanan kemudian kitanya keteter, karena yang namanya rumput kan ada waktu tertentu. Kalau untuk bibit ini memang harus agak tua guys, karena harus benar-benar bagus, soalnya jarak jauh guys, hampir di perjalanan 9 hari 10 hari, jadi harus yang benar-benar tua guys. Kalau masih Tuh guys, ini kita mau nanya-nanya Pak Supir nih, Babah Amai. Nama Bah? Oh, nama teh Kusnadi lah masuk yang dikenal. Sudah jadi supir berapa tahun Bah? Oh, kalau jadi supir itu kira-kira 76 sampai sekarang hari ini. Dari 76? Waduh, udah 40 lebihnya. Itu kalau sukanya apa, dukanya apa Bah? Eta, kalau suka dukanya iya, kalau di mobil kadang-kadang muatan atau ada borongan gitu, lama waktunya, kadang-kadang semalam 2 malam, sedangkan waktu dibutuhkan, ternyata ya udahlah, terima aja keadaan. Itu suka dukanya. Kadang-kadang kalau malam ngantuk, nah terpaksa nggak dilanjutin dulu, istirahat dulu, merem dulu istilahnya, supaya keselamatannya terjamin. Itulah suka dukanya di mobil. Oh gitunya Bah. Ya Bah, sejak Arjetapam kan nama peternakan saya Arjetapam. Ngantar-ngantar jukut kalau dihitung udah berapa kali gak Bah?
Dari ke Ciganeas dulu itu. Dulu pernah Ciganeas 2 kali, 3 kali. Sekarang Sekarang 3 kali lagi. 6 kali. Ambil barang bahan baku jadi 6 kali gitu. Iya. Ya, terima kasih, Bah. Ya. Nah, alhamdulillah nih, guys. Ini di talian, Bah. Ini mobil, nah mobil Mbah Amai ini guys, kita rental sebagai partner. Saya juga dulu pernah punya mobil Kol Buntung, cuman berhubung waktu itu masih jadi tukang tenda guys. Sekarang di kilo aja mobilnya, banyak berhenti tuh dah guys. Waktu zaman Covid masang tendanya jarang. Aduh, daripada nunggu-nunggu yang tidak pasti, saya kilo aja guys. Sekarang mas saya beralih ke peternak. Lumayan guys. Perjalanan seperti itu guys. Kalau kita itu statis itu waduh, misalkan seperti batu guys, berdiri saja di sana. Kalau situasinya jelek ya kita harus berubah. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak menunjang begitu guys. Kalau sudah tidak menunjang ya kita cari solusi yang lain. Nah sekarang saya menjadi peternak guys. Peternak domba dan pengusaha domba. Ya alhamdulillah nih kita berangkat, mudah-mudahan itu kita bisa selamat sampai tujuan begitu guys. Let's go kita lihat pemandangan nih. Ini di puncak gunung guys. Nah lihat gunungnya tuh, gunung naon namanya tuh saya juga. Gunung Mandalawangi meureun guys. Nah, di sini itu banyak sekali petani guys yang mengolah lahan. Jadi kalau panen raya ini guys, sampai aja cuman 600 perak per kilo. Kebayang lah. Jadi kalau untuk para peternak nih, kalau mau memborong sampai, sok telepon saya guys. 600 perak per kilogram. Tetapi harus panen raya guys. Sanesa ayeuna mah teu aya begitu. Cabe nanam di komplit guys, ada koneng, ada jahe, laja, waduh banyak. Di pinggir-pinggir jalan kelihatan itu mau koneng, mau laja, mau jahe, cabe, jagung gitu guys. Nah, memang para di sini memang apalagi usahanya ya salian di petani begitu guys. Ya salam-salam untuk para petani, semoga terus berkarya lah, jangan melihat hal-hal yang tidak ada lah. Misalkan ya kalau di gunung-gunung kimas harus bisnis HP guys. Siapa yang beli? Nah, jadi di sini mah ya menanam, bercocok tanam. Seperti itu guys. Ini perjalanan nih indah sekali nih. Tuh jagong, ragoy guys, atau apalah banyak lah di sini mah. Begitu, ini luas sekali maklumnya di Mandalawangi. Let's go guys, kita lihat pemandangan nih mau menuju pulang. Orang dinyalin seberapa kali menang suhu. Balik mah panggorengkeun khusus. Tong dibere barudak mah da saeutik. Dahar sarana. Sekali dahar. Goreng bawangan kecina. Pemajikan mengerti. Maksud ngerti teh da kurang dibere pengertian teh keun ari budak mah da bakal dibawa ku salakina gitu. Kurang mah nepi ka maot bakal duaan. Ayo urang nyantai heula duaan, aju nyantai duaan. Budak mencalelang gawe di imah, tanda lahar. Ada orang hayang mawa ieu pamajikan karunya gitu, bah. Kali-kali ayo kudu ngabring wae mah da. Eueuh duitna, mun keur duit, ayo milu. Urang jajan apaleun deui, nyate duaan we. Sabarahan 50.000 kahanap lah. 45 ureunan 40. Anu Minang mah di Almasum teh ya. Mas mancung irungna teh. Otai, Atang. Jadi ngaranna mah Atang ngajajan di polisi. pas polisi. Mengenang mah di Wiska. Wiska. Oh, Di Wiska itu tukang sate. mentas. Nya, Iya. kalian. Di Wiska Lain kan? mentas.
pom bensin Masum leh. nyambung putar arah harapan bisa Oh gitu. penting Nyobaan. benar sih toh jami hayang tadi di dinya Ari kecapna naon ngaranna? nggak tahu kecap nama Orang sok make kecapna. Kan aya nu make bango, aya nu make kecap meja. Aya ABC. ya nama apa ngopi kan Hari itu jalan nu bakal kurang lah ini. iya Lain ah. hah oh Gitu. Cilame Iya nanya gitu. 3.30 Anjing. Asa nanya-nanya deui. iya 3.30 Oh iya ge nanya mau ditinggal di ditu nya. itu si supang itu hayam si Yai Talun perintah mau huut tadinya Hmm. Iya teh juga dicor dah nya. Ini aya coran. Dicor, bea, Jaspal. Lain sampo di dia kur 600. Hargana 600 perak udah beli. tapi dipajong kape. Oh, saya beli, bener mah. Jual kan tetap keriti. Oh, bener. Sinang itu. Oh, mbah ngan terkadang ongkos kirim sarua. Nah, Ya duit nah. syarat tim 1.000 payu 18 nanya. Hmm. Net 800 kali 1 ton 800.000. Sok itu. Pokoknya di dia 600. Nah, menang 700 namanya. Ayeuna taro ongkos abah ieu misalkan 300. Ayaan kana tuh mun dijual sabaraha? Mah tanya ke orang kalau menerima harga sabun mah udah bebas. Bebas. Kalau pahit. Ngan batur teh palalinter nangis arapal kadari gancang si pabrik teh. Kudu panen raya cenah ka dieuna, cenah cek orang dieu teh. 600 panen raya mah mun ayeuna mah biasa 3.000. Ya, sebagai informasi tambahan nih ke rekan-rekan, ke sadayana, ya semuanya. Kalau misalkan ada yang pemborong-pemborong seperti pemborong jahe, laja, koneng, cikur, atau ragoy misalkan, nah udah aja ngajarin nih gitu guys. Atau sampo, bisa nih datang ke sini menanyakan berapa harganya, soalnya di sini banyak sekali guys. Jadi kalau satu kali panen tuh seperti cabai ya pasti satu karung banyak besar begitu. Nah kalau mau jadi pengepul sepoe main ka dieu guys, tanya-tanya ke petani. Petaninya banyak. Petaninya banyak. Jadi kalau punya cabai teh kayaknya misalkan apa itu 1 hektar atau gimana, pokoknya udah gede guys, segede lapang mengbal ya. Seperti itu. Nah kalau main ke daerah ini mah memang totalnya semuanya petani guys, petani kayak cabe, jagong, iya ge ada kopi kayak gitu, kopi yang bulat-bulat itu warnanya semu coklat gitu, kopi itu namanya coklat gitu meren, iya coklat lah. Nah kemudian kalau yang lain mah seperti ya ada urusan palawija lah, sama ada kacang-kacangan komplit guys, kacang tanah, kacang panjang teh ya, iya banyak di perjalanan saya lihat. Katanya kalau panen raya nih guys, harganya murah begitu, seperti tadi obrolan sama Abah Amai. Oh ini juga nanti sampo singkong bisa 600 guys, tetapi biasa dari pihak pabrik aci cina suka ada yang diborong semuanya begitu guys. Kalau panen raya ramai guys, jadi si mobil teh ngantai nunggu ini nunggu sampo. Ada di Baraya hajat anak abdi mau si Yuki dari dulu itu bukan salah kira itu Pak Juari. Oh, lebaran tuh, Bah. Orang teh mah. Bukan salah lagi kakolot. Aya
ini teh. Lah ibaratnya teh maut. Oh, pasti. Orang buka warisan, buka anak hiji. Nah sekarang Kang Amina kan udah masuk lagi kerja di KHT yang kedua si Ujang. Dia datang gas alias bolai katanya lieur cenah rieuh kamari kapanasan nya kembae cek saya tidak nya ai sakit kudu kumaha. Langsung aja kita sendiri aja. Nah apapun caranya yang namanya perekonomian harus jalan. Nah sampailah gas nih di tempat kita gas di Arjata Pam, Jalan Cikijing, Kampung Bojongkalong, Desa Linggar, Kecamatan Rancaike, Kabupaten Bandung. Mau main-main ke tempat saya, gas. Ini misalkan subscriber atau yang penonton setia, ya boleh, gas. Kita ngobrol-ngobrol, kenalan gitu. Tapi jangan ngobrolin yang lain, gas. Ngobrolin domba, weh, sama jukut, perjukutan. Speed gas biar cepat. Nah begitu gas. Tempat saya itu disebut desa-desa gas. Tapi kalau depannya juga kota, padahal mah desa gas. Masih banyak ini nah. Cuman ada jembatan ini nah ada walungan jadi juga ramai gas. Nah seperti ini gas tempatnya. Nah kita berhenti dulu. Nah toko saya gas alias ini kandang. Disepidin biar mantap nih videonya, tidak kosong. Meskipun banyak juga guys, misalkan kalau niatnya udah ini mah sendiri dikeluarin beres tuh. Nah segini guys, ini kita potong-potong ya jadi bibit ya seperti itu. Akhirnya dari perjalanannya hatur nuhun Mbah Amal.